Baik, perkenalkan saya Pak Hafidur Rahman, dan ini insya Allah juga sudah ada dosen pengampu yang lain yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Ini sebelumnya Pak Hafid mohon maaf tadi ada kendala teknis ya, tadi ada restart cukup mayor ya. Ternyata update Windows 11 yang terakhir cukup memakan waktu. Kemudian tadi masih setup untuk setting OBS ya, bagi mungkin rekan-rekan yang sudah familiar dengan OBS. Nah, sehingga cukup memakan waktu, tapi semoga ini tidak mengurangi opening kita di semester ini. Nah, tadi sudah banyak disinggung oleh Bu Arvita terkait beberapa hal yang akan rekan-rekan alami di Poli J ya. Insya Allah ini nanti pengalamannya berbeda dengan rekan-rekan yang ada di Polinema. Ya, secara ringkas tadi Bu Arvita sudah menyampaikan bahwa kita mata kuliahnya judulnya workshop, sehingga nanti penekanan kita adalah pendekatan proses pengembangan aplikasi. Walaupun kalau rekan-rekan lihat di link yang sudah di-share, di situ terlihat bahwa kita hanya menggunakan Bootstrap dan juga Laravel, tetapi sebenarnya fokus kita nanti adalah bagaimana rekan-rekan mengalami proses pengembangan sama seperti yang ada di industri. Nah, seperti itu. Terus ini ada teknisi kita, ada Pak David. Jadi nanti selama 1 semester ke depan rekan-rekan juga akan ditemani oleh Pak David. Nanti kalau ada kendala-kendala teknis dan lain sebagainya, termasuk kalau ada permasalahan terkait akses cPanel ya Pak David, nanti teman-teman dibantu. Nah, teman-teman, hari ini kita akan sharing-sharing terlebih dahulu, karena sebenarnya untuk materi sudah kami share dalam bentuk BKPM maupun video, sehingga nanti rekan-rekan bisa belajar secara mandiri untuk pekan pertama ini. Nah, tetapi yang mau kita gali sekarang adalah seperti halnya ketika kita mau membuat sesuatu atau memulai sesuatu, kita harus saling kenal satu sama lain ya. Termasuk kalau dalam perkuliahan, berarti kita harus tahu teman-teman sampai semester 6 ini apa saja yang sudah dipelajari, sehingga nanti kalau harus ada penyesuaian-penyesuaian di dalam proyek dan lain sebagainya, tentu kami tim pengampu akan mungkin memberikan kasus yang spesial buat teman-teman yang dari Polinema gitu. Nah, mungkin kita mulai dengan cerita dahulu rekan-rekan. Nah, mungkin ada salah satu dari rekan-rekan yang mau cerita apa saja yang sudah dipelajari di Polinema dari semester 1 sampai dengan semester 5. Dan mungkin di semester berjalan apa saja yang mata kuliah yang ditempuh ya, sehingga nanti kita tim pengampu ada gambaran selama 1 semester ke depan. Monggo, silakan. Ini bisa unmute themselves ya. Anak-anak bisa unmute sendiri. Bisa ya. Oke. Silakan rekan-rekan. Salah satu mungkin. Mungkin bisa angkat tangan dulu. Gimana? Gimana tuh? Enggak, ini mereka bisa unmute sendiri ya. Kayak seharusnya bisa sih. Di settingannya Saya ini. tahu settingannya. Di sebelah kanan? Perlu participant tuh bisa lah. Bisa. Oke. Mau nggak dipanggil mungkin satu-satu ini. Oke. Mungkin masih oke. Oke, teman-teman. Mungkin masih malu-malu ya. Biasanya gitu Pak, nggak di Polinje, nggak di Polinema, kayaknya kan memang konsepnya kalau nggak ditunjuk nggak mau ya. Iya, teman-teman, kita santai saja ya. Boleh tahu mungkin ketua angkatan biasanya Pak, ketua golongan mungkin. Nah, biasanya kena serangan biasanya dimulai dari yang ketua-ketuaan. Ketuanya ini siapa nih, coba nih, buat kita pengen tahu. Ayo ketua kelasnya. Ya Mas Arif, saya sudah menduga gitu. Coba deh Mas Arif kasih mungkin intermezzo kira-kira di Polinema sudah dapat apa saja nih mungkin.
Karena kan kita juga pengen takutnya nanti ketika memberikan suatu materi takutnya ada crash atau mungkin memang beban yang belum semestinya dan sebagainya mungkin. Coba deh jejak. Ini mohon maaf, ini untuk mata kuliahnya yang khusus pemrograman atau gimana? Ya, boleh Mas, yang pemrograman khususnya. Untuk semester 1 dulu pertamanya itu dasar pemrograman, Pak. Itu lanjut ke semester 2. Semester 2 itu algoritma dan struktur data. Sama jaringan komputer. Enggak, salah Pak, mohon maaf Pak. Algoritma dan struktur data. Karena saking lama ya selalu sampai anak hari ini. Iya Bu, ini Bu. Ini semester 6 ya kalau nggak salah ya. Iya benar. Oke. Untuk websitenya deh buat kita mau tanya. Sebelumnya sudah pernah dapat website mungkin? Sudah, untuk website itu baru memasuknya semester 3. Websitenya apa? Native atau mungkin sudah langsung blog sebelumnya? Atau mungkin gimana? Masih yang dulu pertama itu native. Oke. Kemudian di semester 4 dapat lagi. Dapat lagi yang web lanjut Pak. Web lanjut. Itu menggunakan Framework ya. Iya benar. Framework. Kemudian di semester ini semester 4 tadi ya, semester 5 dapat web lagi. Semester 5 udah nggak ada web. Nggak ada web. Muncul lagi di mobile. Oh, oke. Kemudian muncul lagi di semester 6 ini ya, teman-teman ya. Iya. Oke. Nah, kalau mobilenya, kalau boleh tahu teman-teman pakai apa ya mobilnya? Kemarin natif atau pakai Flutter atau Natif Pak. natif ya? Oke. Masih natif. Berarti mirip sebenarnya ya. Ini buat kita pengen tanya tadi kayaknya ada yang untuk semester 4 kalian belajar web native. Berarti kayak PHP, HTML, CSS. Benar? 3 Bu tadi. Semester 3 Bu Untuk semester 3. Untuk semester 4-nya? Itu framework Laravel. Oh, Laravel. Kemudian baru yang semester 6-nya ini digabung dengan React. Seperti itu berarti. Jadi kalian Laravel School sudah dapat? Sudah. Oh. Ini berarti Bu Revita bisa lebih diakselerasi nanti teman-teman ini. Oh iya, kayaknya sudah expert. Sudah expert di Laravel sehingga mungkin nanti berapa bisa langsung kita lewati. Nah, oke, teman-teman ya, ini sebagai opening kita sudah tahu kira-kira perjalanan mata kuliah rekan-rekan dari semester awal, khususnya yang terkait web ya. Kalau kami di teman-teman Polij itu semester 3 itu kenalan dengan web natif dan juga mobile natif. Kemudian di semester 4 ini teman-teman Polij itu kenalan dengan web framework dan juga mobile framework. Nah, proyeknya kalau teman-teman Polij biasanya memang mulai semester 3 sudah proyek antara web dan juga mobile. Di semester 4 ini juga proyek yang menggabungkan antara web dan juga mobile. Nah, seperti itu. Nah, sehingga sebentar ini ya, teman-teman, saya akan share terlebih dahulu ke rekan-rekan. Oke. Nah, kalau kami rangkum akan seperti ini, rekan-rekan. Jadi perbedaan yang muncul di Polinema dan juga di Polij. Nah, selama 1 semester ke depan, karena teman-teman Polij sebenarnya untuk mata kuliah ini muncul di semester keempat ya rekan-rekan, sehingga rekan-rekan harus maklumi kalau di sini munculnya adalah penggunaan Bootstrap maupun penggunaan Laravel ya, masih pengenalan. Yang kalau teman-teman Polinema itu sudah memperoleh di semester 4 yang lalu ya. Nah,
Sehingga kalau kita jajarkan sebenarnya mata kuliah yang teman-teman harusnya tempuh dengan yang teman-teman Poli-C tempuh demikian ya. Kalau kalian di awal sudah mulai kenalan dengan modern JavaScript, kemudian masuk ke React, komponen React ya, kemudian Redux, kemudian API, Verbase, CRUD, kemudian baru ke Laravel. Nah, Laravelnya pun ini sudah langsung Laravel, kemudian langsung ke validasi, RESTful, dan juga integrasinya keseluruhan ya, atau project di pertemuan ke-15. Karena seperti itu. Nah, di sini biasanya kalau teman-teman Polinema kan akan ada UTS dan juga UAS ya, betul ya? Betul Mas Arif? Ada ya? Ya. Nah, nanti untuk di Poli-C kita tidak ada UTS dan UAS. Nah, namun UTS dan UAS-nya akan kita ganti dengan yang pertama untuk setelah ini di pekan terakhir ini nanti akan ada presentasi project ya. Jadi project yang sudah dikembangkan selama 1 semester nanti akan dinilai di pertemuan terakhir, yaitu di pertemuan ke-15. Kemudian yang satunya lagi, kan tadi ada UTS sama UAS ya. Anggaplah UASnya nanti teman-teman harus ikut juga di pameran. Jadi kami satu paket. Nah, di pameran tersebut, produk-produk yang dihasilkan selama kuliah ini, selama 1 semester, itu bisa dijual teman-teman. Nanti ada pengunjung, kemudian kalau memang ada yang tertarik dengan produk teman-teman, nanti boleh ada transaksi jual beli. Dan kami tidak meminta bagian dari transaksinya, tetapi yang kami butuhkan hanya berupa MOU atau kontrak kerjanya. Nah, jadi kalau nanti teman-teman ikut pameran, kemudian produknya laku, dibeli oleh pengunjung, maka nanti seluruh nominal yang diperoleh akan masuk ke kelompok tersebut. Tetapi yang harus diberikan ke kami adalah berupa kontrak kerjanya ya. Paling enggak kontrak kerja atau sejenis ya. Nah, itu yang nanti akan kami gunakan atau kami gunakan untuk acuan penilaian ya. Sehingga nanti penilaian rekan-rekan selama 1 semester, selain nanti kita akan melihat kontribusi rekan-rekan di GitHub ya, kita akan menambahkan aspek presentasi di pertemuan ke-15 dan juga aspek pameran. Nah, sehingga nanti nilainya gabungan antara nilai harian dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-15 ditambah dengan penilaian presentasi project dan juga penilaian pameran. Sehingga nanti akan ada 3 komponen. Selain ada juga komponen lain-lain ya, seperti biasa, sikap dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau kalian lihat di sebelah kanan ya, ini ada kegiatan. Nah, di link yang sudah dibagikan, yang tadi juga sudah dibuka oleh Bu Arvita, di situ sudah ada link untuk pengumpulan kelompok ya. Jadi rekan-rekan kebetulan ini jumlahnya 25 kurang lebih ya, sehingga tepat nanti ada 5 kelompok. Nah, sehingga untuk pekan pertama ini tugas yang rekan-rekan harus lakukan pertama yaitu membentuk kelompok. Kelompok dibentuk sendiri dengan kriteria satu kelompok maksimal 5 orang. Ya. Pak, kalau kurang bagaimana? Ya boleh ya. Boleh kurang dari 5, tetapi sangat kami rekomendasikan 5. Nah, kemudian di pertemuan kedua, selain nanti ada, kalau teman-teman Poli-C kan masih belajar ya teman-teman, masih belajar routing dan lain sebagainya. Nah, di samping mereka belajar routing, di pekan kedua sampai dengan pekan ke-9 atau setelah UTS, 1 pekan setelah UTS, biasanya kami akan sisipkan diskusi terkait topik-topik yang mau diangkat. Jadi nanti kalau rekan-rekan mungkin ada yang pernah ikut Merdeka Belajar ya, ada studi independen ya, kayak di Glean dan lain sebagainya, maka ini kalian ketemu sama mentor ya, ngomongin tentang apa saja yang akan kalian kerjakan. Terus proyek-proyek seperti apa yang harus kalian kerjakan, batas-batasannya seperti apa. Itu semua kita bicarakan agak panjang teman-teman, dari pekan kedua sampai pekan ke-9. Tetapi dalam pekan ini, rekan-rekan sebenarnya sudah boleh mulai mendeploy ya,
mulai membuat prototype ya. Biasanya kan kita mulai dari cari ya apa masalahnya kalau mau menyelesaikan masalah ya. Kemudian kita mulai desain dan lain sebagainya. Kemudian kita bagi tim ya. Kan biasanya kita bagi tim, ada tim front end dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian nanti rekan-rekan juga bisa pakai, kalau kita sih pakai aplikasi noise dan lain sebagainya ya, tapi teman-teman mungkin bisa pakai aplikasi yang lain. Mungkin teman-teman sudah terbiasa pakai Discord ya, Pak David. Nanti mungkin kalau kita sepakat kita bisa pakai salah satu platform sehingga proses penilaian kita juga bisa progresif dari hari ke hari. Nah, kemudian di sini nanti rekan-rekan sudah mulai bekerja secara tim. Jadi nanti akan terlihat bagian UI UX ya. Ini pasti di pekan-pekan ini adalah pekan-pekan paling sibuk bagi tim UI UX karena mulai menuangkan ide-ide yang disampaikan di kelompok ya, yang muncul di kelompok ke dalam bentuk-bentuk prototipe dan lain sebagainya. Sampai nanti mungkin di pekan 9 boleh jadi aset yang dibutuhkan sudah selesai semua. Ya, seperti yang kita tahu kalau di industri kita nggak pakai aset free ya. Kita teman-teman yang biasa freelance ya. Jadi aset itu harus kita produksi sendiri sampai aset yang kecil-kecil. Nah, sehingga memang di sini cukup tidak sinkron teman-teman karena kita mensyaratkan pakai bootstrap ya. Padahal kalau kita di industri kita tidak boleh menggunakan template semacam ini ya. Disarankan tidak menggunakan template. Nah, sehingga nanti tim UI UX ya itu akan bekerja keras di sini. Setelah itu santai. Ya. Nah, kemudian baru nih tim yang lainnya mulai bekerja di sini. Nah, kita nanti teman-teman akan semi CI/CD ya, karena kita semester berapa ya Pak Eri? Semester 6 ya? 6 ya. Sebenarnya kalau di Polyj untuk CI/CD itu akan kita ajarkan di semester 6 pakai GitLab ya. Nah, tetapi dalam implementasi kita nanti kita pakai semi teman-teman. Jadi semua proses selain database akan kita masukkan ke repo. Nah, tentu nanti PM akan teman-teman sudah terbiasa pakai pakai Agile ya, pakai Scrum ya. Sudah belajar Scrum ya Mas Arif ya? Belum? Belum, Pak. Oh belum. Nah, ini ada ahlinya Scrum ini, Bu Arvita. Ini anak-anak mungkin harus Nggak apa-apa. di pekan-pekan ini dikenalkan juga tentang Scrum dan pembagiannya. Siap, siap. Oke. Jadi nanti yang jadi PM ya, teman-teman bisa mulai bagi branch dari reponya ya. Jadi repo master dipegang PM, jadi akan dibagi-bagi di branch masing-masing dan teman-teman sudah boleh mulai mengerjakan. Nah, di sini nanti yang biasanya bitnya tinggi banget ya, teman-teman akan melonjak dan di sini juga nanti teman-teman boleh mendiskusikan ya tentang proyeknya ke kami. Jadi kalau nanti di pekan 10 pengampunya tadi Bu Arvita sudah menyampaikan kalau di kita pengampunya ada banyak ya. Jadi teman-teman nanti boleh jadi pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga nanti pengampunya bisa berganti-ganti. Nah, siapapun yang berada di pekan ke-10 ini, teman-teman bisa berdiskusi nanti terkait mungkin kendala atau mau sharing tentang ide atau perubahan dan lain sebagainya boleh disampaikan di sini. Nah, nanti kita sebenarnya kalau di Polyj itu ada satu pekan ada 2 pertemuan teman-teman. Nah, pertemuan pertama biasanya kita pakai untuk belajar teknis. Pertemuan kedua kita pakai untuk report ya. Jadi setiap kelompok nanti mereport ya progresnya seperti apa dan lain sebagainya, terus kendala-kendalanya seperti apa ya. Kemudian nanti membuat laporan. Nah, laporannya itu karena kita sudah pakai GitHub ya, sehingga kita nanti akan menilai kinerja masing-masing individu di kelompok itu dari GitHub-nya saja. Nah, tetapi laporan tetap harus dibuat, tetapi hanya di akhir ya. Dan nanti ada template dan juga ada form untuk mengumpulkan laporan project ya. Jadi project ini selain
ya. Selain produknya jadi, nanti teman-teman juga akan membuat laporan. Nah, laporan ini nanti teman-teman juga bisa pakai untuk mengikuti lomba. Tentu kalau lombanya ikut di kampus masing-masing ya. Yang teman Poli C yang mewakili Poli C, yang teman-teman Polinema akan mewakili Polinema. Nah, kalau nggak salah tahun ini KMIPN-nya ada di Batam kalau nggak salah. Nah, hitung-hitung sambil jalan-jalan nanti ya. Kita ke Batam. Nah, begitu kira-kira teman-teman yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan mungkin dari rekan-rekan, silakan. Pak, mohon maaf. Siap. Untuk kelas ini, satu kelasnya ada 26 orang. 26. 26 ya? Satunya nggak masuk. Oh, satunya nggak masuk. Oh, gitu. Ya, spesial dah. Nggak apa-apa. Jadi, ya, khusus karena biasanya kalau kami di Polisi kita tekan untuk 5 maksimal atau di bawah itu, karena ini 26 sudah satu kelompok spesial itu ada 6 orang. Nanti yang spesial ini karena formnya kita hanya menampung 5 anggota ya, mungkin nanti bisa diselipkan secara manual ya. Mas Arief nanti dapat menyampaikan di grup Mawon. Gitu ya, Mas Arief ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi rekan-rekan? Tanya Pak, Oke, silakan Mas Untuk- Indra. untuk pekerjaan desain UI UX bisa menggunakan Figma atau Figma. Adobe XD nggak, Pak? Pakai Figma, Mas. Baik Pak. Pakai Figma. Jadi project flow yang kita pakai sebenarnya rekan-rekan bisa lihat di sini. Sebentar. Nah, di sini ya. Kemarin saya sudah undang alumni ya. Oh, tapi belum masuk di sini. Rekan-rekan bisa lihat di sini. Di channel saya sudah saya upload, insya Allah. Sebentar. Nah, Ini akan menentukan di sini ya teman-teman. Aduh, maaf. ini akan Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat ya workflow kita selama 1 semester kira-kira tergambar di percakapan ini ya. Nanti teman-teman bisa lihat di sini playlist yang sudah saya share bersamaan dengan materi pekan pertama ya. Di sini nanti teman-teman juga bisa tahu terkait apa saja yang kita pakai, termasuk untuk UI UX-nya kita pakai Figma ya. Itu insya Allah sudah lengkap di sini. Kemudian untuk notes dan lain sebagainya kita pakai Notion. Kalau teman-teman biasa pakai Discord nanti enak ya. Jadi di GitHub-nya ini. Nah, tapi saya mau bikin kesepakatan dulu nih. Untuk GitHub-nya rekan-rekan lebih nyaman mana? Kita buat satu organization, kemudian teman-teman dibuatkan repo, kemudian di-invite ke dalamnya, atau teman-teman bikin repo sendiri, kemudian menginvite kami sebagai kolaborator. Kira-kira lebih nyaman yang mana, Mas Arief? Kalau dulu untuk perkuliahan lebih sering nge-invite dosennya, Pak. Invite, oke. Ya, Mungkin biar biar lebih enak juga. Oke, boleh. Jadi teman-teman kami bebaskan untuk membuat repo sendiri, tapi kemudian kita di-invite sebagai kolaborator ya. Oke, boleh. Jadi seperti itu ya, Mas Hendra ya. Tapi ini sifatnya opsional ya teman-teman. Pak, saya nggak terbiasa pakai Figma, saya pakai yang lain boleh. Boleh ya. Kami sifatnya hanya menyarankan saja yang biasa kami gunakan. Oke. Silakan, mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman? izin bertanya. Oke. Untuk webnya itu penilaiannya dari fitur atau dari ide web tersebut Pak? Atau gimana nilainya nanti? Oke, Mas. Sebenarnya kan untuk fitur itu kami kalau di
polisi karena ini semester 4 dan belajar ya. Biasanya mereka harus memenuhi komponen-komponen yang diajarkan ya. Jadi kalau mereka sudah memakai Bootstrap, kemudian pakai Laravel, kemudian CRUD-nya lengkap ya. Kemudian mereka juga bikin API, kemudian di Postman keluar ya sesuai dengan yang diinginkan. Terus kemudian mereka bisa integrasi ke mobile, artinya mereka secara teknis sudah punya nilai penuh ya. Tapi kemudian yang kedua yaitu terkait ide. Nah, maka kan ada dua ya. Terkait teknis nanti ada di pertemuan ke-15 ini. Kemudian terkait ide nanti ada di pameran. Ya. Jadi teman-teman akan dinilai dari dua dimensi sekaligus. Begitu. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan, kita ini Borvita teman-teman kayaknya masih sungkan sama kita. Biasanya kalau anak-anak di Jember ini sudah santai banget ya sama kita. Jadi nyantai aja teman-teman. Kita kayak tim dev aja. Jadi kalau mau nyampaikan atau mau tanya apapun tuh silahkan. Kita layani ya sepanjang ya di jam kerja ya. Karena kadang-kadang teman-teman polisi ini saking akrabnya sampai ngechat dosennya di malam minggu ya. Jam 11 malam. Semoga ini nggak terjadi di kita ya. Ya walaupun dosennya online ya bukan berarti itu di scope untuk kita ngobrol yang seperti itu ya. Kecuali memang ada hal-hal yang sangat urgent yang memang harus disampaikan saat itu juga boleh disampaikan ya. Kurang lebih seperti itu. Terus ini tim pengampu yang lain sinten ini? Ini ada Pak Firman Syah ya. Halo Pak Firman. Iya Pak Afid. Iya. Ini fotonya kok foto kampusnya Pak Firman? Iya foto kampus lama Pak. Iya, saged ditampilkan Pak. Biar Iya, kenal Pak. teman-teman ini, teman-teman dari Polinema. Iya siap Pak Afid. Saya sudah disiapkan. Iya, oke. Oh ini Pak Afid itu Pak Afid. Ini tadi saya lihat ini teman-teman jadi pakai GitLab atau GitHub Pak. Pakai Soalnya tadi kok G. GitHub dengan GitLab gitu. tulisannya. G. Kita GitLab itu ternyata ini nanti terkait servernya yang agak ribet Pak Firman. Sepertinya kita pakai GitHub aja deh. Oh, Nanti izinnya yang cukup repot nanti. siap. Oke, sepertinya belum memungkinkan kita pakai GitLab nanti. Siap Pak. Oke, ini ditunggu siapa? Sinten malih ini? Pak Lukman sepertinya di jalan. Pak Sinten yang hadir malih ini? Sebentar. Pak Radit? Halo Pak Radit? Ya Pak. Mungkin bisa berkenalan Pak dengan teman-teman. Bisa di on cam. Nah ini pengampu kita nanti insya Allah akan bersama teman-teman di pertengahan ya. Pak Radit di pertengahan berapa Pak Radit? Saya kalau di pertemuan 6 sampai 9 Pak. 6 sampai 9. Oke, nanti teman-teman dengan Pak Radit di pertemuan ke-6 sampai 9. Nah, ini Pak Firman ya. Kalau Pak Firman di pertemuan berapa Pak Firman? Masih mute Pak Firman. Di 10 kan Pak. 10 sampai dengan 11. Oke, sampai 10 11 12 awal ya Pak ya. sampai 13 kalau nggak salah ya. Iya. Ya, sampai 13. Kemudian nanti yang pertama pertemuan kedua, pekan kedua sampai dengan pekan ke sebelum Pak Radit nanti rekan-rekan akan bersama Pak Lukman. Ini Pak Lukman apa masih di jalan Pak Lukman? Iya, sebenarnya masih di jalan ya. Pak Lukman masih di perjalanan. Oke. Begitu rekan-rekan dari Polinema ya. Monggo silakan kalau ada pertanyaan lagi rekan-rekan. Nah, terkait waktu ya,
rekan-rekan jadwalnya kalau di SIM di Polinema pukul 1 sampai pukul berapa ya? Kalau sesuai jadwal ini pukul 1 sampai pukul 6, Pak. Pukul 6 ya? Oh ya, berarti waktunya cukup sampai jam 6 sore Mas. 5 jam. 5 jam. 5 kan. Hah? Sampai jam 5. Jam 5. Oh iya. Ada tahu ya? Ya 5 Iya. jam kan. Ya, kalau di kami Mas, nanti mungkin jadwalnya menyesuaikan. Kita kalau terjadwal sampai pukul 5 ya, 5 sore. Tetapi karena kita di workshop teman-teman, sebenarnya nanti untuk Zoom-nya kita pasti tidak akan full ya. Zoom yang seperti ini, pertemuan daily meeting-nya begini, tidak akan lama, mungkin 1 sampai 2 jam. Nah, sisanya nanti rekan-rekan mengerjakan ya secara mandiri. Nah, tentu karena seperti biasa ya, karena kita pakai GitHub, tentu sangat mudah nanti untuk men-tracking pekerjaan satu sama lain. Nah, kemudian juga yang tidak kalah penting ya, teman-teman nanti harus melengkapi aplikasinya dengan README ya, di reponya ya. Pastikan dijelaskan di situ pakai apa saja, sehingga nanti kami tim penguji di pertemuan ke-15 ini ya usahakanlah di pekan-pekan ini untuk handover-nya itu sudah selesai ya. Jadi kita bisa tahu tuh kalian pakai apa aja, teknologi yang dipakai apa aja dan seperti apa, sehingga kami juga nanti bisa mentaksir ya nilai teknis rekan-rekan itu berapa. Kurang lebih seperti itu. Cukup di repo saja ya. Kalau Pak saya mau bikin manual book ya boleh ya, itu lebih bagus lagi. Tapi pasti take time sekali nanti teman-teman. Yeah. Monggo, mungkin ada tambahan dari Pak Firman, Pak Radit. Monggo. Pak Firman ini dulu alumni kita ya, alumni Polij juga ini. Pak Firman alumni Polij sekarang jadi dosen di Polij. Dulu juga produk workshop. Monggo Pak Firman mungkin ada sepatah dua patah kata. Sampun Pak, sudah cukup Pak. Cukup. Monggo Pak Radit. Ini Pak Lukman sudah bergabung. Halo Pak Lukman. Ini Pak, baru nyampe rumah ini. Oke, siap. Ngapunten Pak, mengganggu kesibukannya Pak. Pak Lukman, nanti kan dari pertemuan berapa? Pinten Pak Lukman? 2 sampai dengan... Insya Allah sampai 5. Sampai 5 ya, 2 sampai 5 nanti dengan Pak Lukman ya. Jadi nanti setelah Pak Hafid, insya Allah pekan depan rekan-rekan mulai bertemu dengan Pak Lukman ya. Kemudian bertemu dengan Pak Radit, kemudian bertemu dengan Pak Hafid ya. Kemudian bertemu lagi dengan Pak Hafid ya. Pak Hafid dan Pak Hafid ini. Okay. Nah, Hak sama hak ini. hak dan Biar gak bingung satunya panggil aja Pak Firman, satunya Pak Hafid gitu ya Rek ya. Oke, mungkin ini sedikit mungkin Pak Hafid ya. Nah, itu kan mungkin kan mereka belum ada diajarin terkait Scrum, nggak apa-apa, mungkin nanti ada slot di mana nanti saya menambahkan terkait metodologi Scrum sehingga teknisnya mereka bisa tahu dalam membangun suatu aplikasi itu ada metodenya loh, ada design sprint di mana kalian benar-benar kerja membangun suatu website itu dengan kerja cepat dan cerdas dan benar gitu ibaratnya, sehingga tidak hanya membangun itu ya cuman pokok jadi aplikasinya selesai tanpa ada testing, tanpa ada sebuah konfirmasi apakah yang sudah dibikin itu sudah benar. Nah, kalau kemarin kan kalian belajar membangun aplikasinya hanya sebatas mungkin via Figma, tapi dari desain saja, tetapi tidak ada teknik bagaimana diskusi yang benar, metodologi ketika membangun suatu aplikasi. Nggak apa-apa, mungkin nanti di-spendkan waktu di mata kuliah ini, nanti saya akan memberikan tambahan ilmu kepada kalian terkait metodologi Scrum atau design sprint. Sehingga nggak hanya pinter bikin aplikasinya, tetapi nanti nggak bisa handling errornya atau mungkin requirement-nya dan sebagainya, mungkin itu yang perlu ditambahkan. Ngoten nggih Pak Hafid. Alhamdulillah Mbak Vita.
Kayaknya kalau ngelihat ini kayaknya harus jago-jago kabeh nih Pak. Iya Bu. Saya minder ini nanti ngajarnya ini. Gimana ini? Ini atau Bu, materi Laravelnya dihapus semua ini Bu, diganti PPL aja. Jadi kita langsung kayak mentor sama menti aja. Kita langsung kerjakan project aja ini. Ini kayaknya sudah ahli ya. Kalau boleh tahu nih, sebelumnya proyeknya sudah pernah ada yang bikin apa nih? Goals dari semester 4 mungkin. Bikin apa kalau boleh tahu ini luar kita? Coba Mas Andika deh, yang lagi apa wallpapernya kapalnya Luffy nih. Kalau boleh tahu dulu proyeknya bikin apa ini Mas? Kalau tugas saya itu bikin namanya bikin perpustakaan Bu. Perpustakaannya gimana? Sebatas peminjaman, pengembalian atau gimana? Iya, Lebih cepat kalau sebatas itu. diajari Oh sebatas itu. Oke. Kalau yang lain, coba deh Mas Dimas Arbi. Satu kelompok kah sama Mas Andika? Enggak Bu. Enggak. Proyeknya bikin apa Mas? Lupa. Bikin apa kira-kira nih sebelumnya? Kalau proyek dari proyek itu bikin sistem informasi kerjasama. Kalau sistem informasi kerjasama. Inputannya apa, outputnya apa? Kalau boleh tahu. Inputannya data kerjasama gitu. Terus outputnya? Yang ditampilkan itu ya data kerjasamanya itu ke admin. Itu berarti membangun suatu website yang dia mendata kerjasama apa saja sih yang perusahaan itu punya, seperti itu. Iya. Oke. Terus kemudian coba siapa nih? Mentang-mentang off tapi kan buat kita bingung nih ya. Yuk, siapa deh mungkin ada yang cerita mungkin selain 2 orang yang buat kita sebutin. Masa Mas Arif aja nih yang saya panggil sampai Kak Sido ngantuk itu. Cobi itu Bu Arvita, Mbak Ella itu. Oh, Mbak Ella, ya Mbak Ella deh. Duh salah nih, enggak Mbak. Coba penasaran Bu Arvita, proyeknya apa saja sih seperti itu? Coba. Kalau Satu. kelompok saya itu membangun sebuah sistem web untuk ngupload proposal kerjasama gitu Bu, untuk di ACC. Hampir sama kayak Mas Dimas atau satu kelompok jangan-jangan berbeda? Berbeda Bu. Oh berbeda. Geng. Ada judul yang disediain gitu, kita mau pilih judul dari dosen atau pilih sendiri gitu. Oh dulu konsepnya seperti itu, jadi disediakan proyek-proyeknya seperti itu, kemudian mau ambil atau pakai proyek sendiri, gitu ya Mbak Ella? Oke. Cukup menarik dalam artian ada judul-judul yang diserahkan, tapi kayaknya kalau konsep dari kita benar-benar dibebaskan ya Pak Hafid ya, dari mahasiswa, tetapi mungkin sesuai dengan tema-tema tadi ya Pak Hafid ya. Nggih, Bu Arvita. Nggih, betul. Jadi memang kalau konsepnya di Poli J itu benar-benar kalian requirement, artinya benar-benar mencari kira-kira case apa saja sih di sekitar kita. Misalkan ada UMKM, sedang membangun sistem misalkan terkait UMKM-nya itu bisa, atau mungkin juga bisa koperasi biasanya, atau entah membangun e-commerce sederhana misalkan seperti itu. Tapi kurang lebihnya itu biasanya dari lingkup-lingkup sekitar dari kalian. Biasanya sih seperti itu kalau di polisi, karena memang prosesnya kita maunya itu kalian membangun sistem aplikasi yang mana sudah tahu pasarnya, artinya targetnya itu nanti aplikasinya itu dipakai oleh siapa sih, seperti itu. Jadi bukan hanya membangun suatu sistem informasi yang angan-angan saja ya, artinya nanti ketika sudah selesai ya hanya penggugur tugas. Nah, tidak seperti itu kita harapannya. Jadi pengen itu nanti membangun suatu sistem informasi yang mana nanti bisa dipakai dan bermanfaat pastinya. Sehingga harapannya ketika mau membangun sistem informasi itu sudah ada dari permasalahan yang ada. Itu contohnya, harapannya nanti kalian bisa seperti itu juga. Gitu nggih? Sudah ada gambaran? Sudah mulai pusing berpikir ini gaya apa proyeknya. Biasanya seperti itu. Paling susah adalah di awal ketika kita
kira-kira target pasarnya kita ke siapa sih, seperti itu. Karena memang ketika nanti proses membangun atau mendevelop aplikasinya itu mau nggak mau kalian akan requirement atau berkonsultasi dengan si klien, mau nggak mau, oh kira-kira aplikasinya seperti ini nggak sih, oh aplikasinya kurangnya apa, seperti itu. Sehingga nanti ketika goals-nya, ketika aplikasi itu selesai bisa dipakai sama si klien, tidak hanya mengumpulkan tugas harapannya. Kan kalian seneng kok kalau misalkan aplikasi kalian dipakai orangnya, alhamdulillah sok pamer lah titik ya di Instagram gitu ya, bikin story, aplikasiku laku gitu kan, itu kan lebih maksudnya lebih bermanfaat dibandingkan hanya sebatas pengguguran tugas gitu ya, harapannya seperti itu. Ya, itu kan kemarin juga ada yang laku ya Bu Revita ya, proyeknya sampai 10 juta teman-teman. Jadi ada yang laku 10, ada yang laku 5 juta begitu ya. Jadi lumayan produk hasil kuliah menghasilkan apa? Kalau bahasa sekarang cuan ya Bu. Berbasis cuan ya, nggak berbasis gitu cuan. juga. Bisa dicuankan ya semuanya produknya cuan ya, enggak. Intinya membuat suatu yang bermanfaat bagi orang di sekitar kita. Konsepnya bisa seperti itu. Itu ya Rek ya, tetap Iya, semangat. proyek berbasis cuan. Berbasis cuan. Tetap semangat dan tetap apa ya, jangan jadikan pandemi ini sebagai kendala untuk berinteraksi, tetapi jadikan ini tuh suatu tantangan sehingga kalian bisa menggali apa sih yang kira-kira pandemi ini jadikan kita batu loncatan sehingga kita lebih ahli, sehingga nggak kalah pintar sama coronanya gitu kan. Mau nggak mau kalau dengan adanya corona kan semuanya berbasis online, berbasis internet dan sebagainya. Nah itu jadikan sebuah tuh peluang gitu, jangan malah jadikan males rebahan toh scroll aja, itu jangan ya, tapi jadikan suatu tantangan bagi kalian. Ini cuma intermezzo aja, gambaran biar kalian tetap semangat kuliahnya, tetap memberikan yang terbaik, jangan mentang-mentang Bu easy Bu gitu, terlalu mudah ini Bu gitu ya. Satu minggu itu sampai minggu ke-15 sudah selesai semua gitu, besok ya nggak apa-apa sih kalau siapa tahu minggu depan sudah ada yang presentasi project gitu, siapa tahu Pak Kafit ya. Saking semangatnya gitu ya nggak apa-apa gitu. Siapa tahu gitu, karena mungkin sudah pernah dapat, cuman harapannya kalian benar-benar belajar step by step, jadikan kesempatan ini MBKM ini benar-benar mendapatkan knowledge baru. Kan ini anggapannya dosen yang berbeda ya, ibaratnya style yang berbeda. Ini jadikan kalian untuk menggali ilmu yang lebih banyak lagi. Oke. Bu Revita, kalau saya request apa boleh Bu Revita? Nopo Pak? Sebenarnya Bu Revita ini nanti dipersiapkan khusus untuk menyambut rekan-rekan pas datang di Polisi secara offline ya. Okay. Jadi nanti kalau datang secara offline nanti akan bersama Bu Revita. Karena menurut pertimbangan biasanya dosen perempuan itu lebih menarik daripada dosen laki-laki ya. Jadi yang laki-laki cukup online aja, nggak usah offline. Nah, tetapi Bu Revita, karena tadi ngelihat teman-teman ternyata sudah punya basis Laravel yang cukup mendalam Bu. Ini kalau misalnya kita modifikasi Bu, timeline yang sudah kita bikin, artinya ada sisipan-sisipan PPL utamanya di minggu-minggu awal itu Bu. Apakah sakit Bu Revita? Nanti mungkin saya juga berpartner ya Pak Hafid ya, karena waktu jam belajar saya juga banyak nih. Ya. Gak apa-apa, saya benar-benar akan mendampingi sehingga memberikan yang terbaik, sehingga gak kesannya ya saya lepas ini, jadi hanya ketemunya sama kalian nanti via offline saja gitu kan. Nah, tapi nggak apa-apa, nanti di satu waktu saya bisa dampingin online gitu. Oke, Pak Revita, alhamdulillah Pak Revita. Ini seperti biasa ya rekan-rekan, saya tuh sudah survei berkali-kali, lebih senang mana diajar bapak-bapak dosen atau ibu-ibu dosen. Ini survei membuktikan biasanya semangatnya, terus ini ya, konsentrasinya itu lebih tinggi kalau dengan ibu-ibu. Nah, sehingga memang kemarin setelah berbincang cukup panjang, kita putuskan kalau yang online nanti dengan bapak-bapak saja, offline-nya nanti dengan Bu Arvita gitu. Tapi alhamdulillah Bu Arvita juga mau online. Nah ini alhamdulillah nanti. Jadi teman-teman. Tapi jangan banyak-banyak loh Pak. Tapi saya nggak tidur belajar kok ini.
PIJ itu biasanya rata-rata memang yang megang kelas pemrograman dan sebagainya itu memang bapak-bapak. Jadi memang saya selipan atau titipan ini biasanya. Jadi pemanis ini. Gitu, betul. Oke. Ya, alhamdulillah Bu Arvita. Pak Lukman, apakah diperbolehkan Pak nanti ada berapa pertemuan kolaps dengan Bu Arvita Pak Lukman? Ada sesi pan PPR. Sangat boleh Pak, sangat boleh. Alhamdulillah. Biar anu Pak. Karena saya kan di awal-awal pertemuan itu biasanya pas sekali kalau misalnya membahas tentang Scrum atau desain sprint dan lain sebagainya. Nah, itu Pak Lukman. Nah, ini anu Pak. Alhamdulillah Bu Arvita Kerso kan jadi kelasnya lebih berwarna Pak Lukman. Ini Pak, nanti saya dengan Bu Arvita nanti koordinasi lebih lanjut terkait Siap. dengan Iya. Siap, matur suwun Pak Lukman, Bu Arvita. Senang saya kalau begitu. saya juga Tengah juga Pak Hafid. Ini kan kelas saya juga menengah nih Mohon Pak. maaf, Hampir maaf ya selesai. teman-teman, bukan karena saya nggak mau bantu. Lotnya banyak nih, nanti saya ngajar terus nggak tidur ini. Anu Nggak Pak. ada sempat untuk main game dan sebagainya ini nanti. Oh, anu, ini Bu Arvita juga suka main Dota ya teman-teman. Jadi boleh nanti kuliah sambil main boleh, nggak ada masalah. Jadi diskusinya sambil di chat. Oh ya Pak Firman, nanti requestnya saya sampaikan ke Buka Prodi ya untuk juga ditemani oleh Bu Arvita. Insya Allah Buka Prodi selalu mensupport nanti. Bu, Pak Radit juga kalau butuh nanti saya sampaikan. Nggih. Nanti jangan kaget loh buat teman-teman. Ini memang konsepnya kita kalau lagi kuliah memang nggak terlalu serius karena memang basisnya kalau belajar semester sambil serius yang ada nggak masuk, yang ada nanti kamera off ditinggal scroll gitu ya. Jadi memang diskusi santai tapi benar-benar kita saling paham dan mengerti sama maksud yang dipengenin gitu ya. Jadi memang konsepnya kalau belajar nggak serius harus standby, kemudian bahasnya kaku dan sebagainya, nggak sama sekali kok. Jadi memang workshop, ayo bayangin 6 jam benar-benar cuma standby diem gitu yuk. Saya pun bakalan nanti berbusa mulut saya kalau cuma ngomong gitu toh ya. Jadi memang harus interaksi dari dua arah, nggak boleh saya saja karena rugi nanti yang bayar SPP kan kalian, nanti kalau yang pintar cuma bapak-bapak ini saja kan ya rugi gitu ya. Apalagi ini kesempatan wis adu-adu ning Jember ibaratnya jauh-jauh seperti ini tapi hanya cuma mendengarkan. Nah itu sangat minus sekali ibaratnya, harus benar-benar kalian harus juga aktif. Gitu nggih. Ya, luar biasa Bu Arvita. Oh iya, dan nanti saking santainya teman-teman, insya Allah nanti pas teman-teman ke Poli C ya, kita nanti akan ada tur wisata ya Bu Arvita, nggak salah. Nah, nanti Jalan-jalan ke sawah ini. ya jalan-jalan ke berapa tempat ya. Insya Allah nanti yang ikut juga Bu Arvita ya. Kalau saya online aja ya Pak Firman ya. Nanti biar Bu Arvita nemeni teman-teman waktu ada di Jember. Selain nanti kita akan ada kelas tatap muka, teman-teman insya Allah juga nanti terjadwal untuk ke beberapa itinerary ya. Insya Allah bersama-sama kita akan mengunjungi beberapa tempat. Ini Pak Firman kok sudah mengantuk Pak Firman? Udah kok, masih ini Pak, masih jam-jam 2 nih, jam rawan. Iya. Oke. Oke, teman-teman, monggo jika ada pertanyaan atau apa silakan boleh disampaikan, santai mawon. Silakan. Mungkin mohon maaf, Ya, silakan. jika nanti di luar jam mata kuliah ada yang ingin berdiskusi itu kira-kira menghubunginya lewat mana Pak? Bisa lewat WA atau ada Discord-nya atau gimana? Nah, monggo kita kita Hah? mau diundang. gimana? Mau ini kesepakatan aja. Kita teman-teman lebih nyaman pakai apa? Discord ada. Mau pakai Discord boleh. Atau mau pakai grup juga boleh. Yang penting jangan chatnya individu ya. Jangan chat personal ya. Enak kita di grup aja ya. Nah, kecuali kalau teman-teman mau chat ke Bu Arvita boleh secara personal. Diperbolehkan ya. Masuk Discord enggak apa-apa. Iya, atau dibuatkan anu sendiri ya. Channel enggak apa-apa. Dibuatkan channel sendiri ya. Pripun? Kita pakai Discord kah, teman-teman? Biasa pakai Discord nggak, teman-teman? Kalau untuk perkuliahan sih enggak.
Sudah terbiasa sih Pak. Mungkin untuk Game. yang lainnya terbiasa. Oh, terbiasa ya. Biasanya kalau gamer biasa ini. Gimana, Biasanya teman-teman? Sudah main game sudah punya akun Discord semua ini rasanya. Oke. Gimana? Mau dibuatkan channel aja, teman-teman? Jadi biar enak. Atau boleh? Yang mbak-mbak, biasanya mbak-mbak ini nggak biasa ini. Yang mbak-mbak gimana? Oke? Boleh. Mas Pak David bisa dibuatkan channel ya? Oke. MBKM. Apa namanya? MBKM. Wis, namanya sembarang wis. Jangan lupa ini Bu Arvita di invite pertama ya. Kalau Jangan-jangan isinya cuma saya aja itu, yang lain nggak ada yang masuk ya. kalau Pak Afid nggak usah di invite nggak apa-apa Pak David. Iya, di share di chat room aja nggak apa. Oke, sebentar ya dibuatkan untuk channelnya. Oke, terus, nah kalau di Polinema itu teman-teman ada nggak yang hasil kuliah kemudian jadi pameran semacam itu, apakah ada di Polinema teman-teman? Oh, mohon maaf Pak, ini tadi yang mau ditanyakan sama teman-teman. Jadi teman-teman tuh masih belum paham yang pameran tadi itu maksudnya itu gimana gitu loh Pak. Belum terlalu paham tentang apa, terus yang di pameran nanti apa aja, kegiatannya apa aja itu belum paham. Oke, sebentar ya. Mungkin bisa di-sharekan WSJTI atau EP mungkin Pak Hafid untuk Ini aja deh. Tak share USCTI ya. Oke, screen berapa ini? Screen 1. Oke, share. Nah, ini dia. Nanti rekan-rekan bisa cek ya di sini. Nah, ini kebetulan yang kemarin ya, semester barusan. Jadi, kalau teman-teman lihat di wsjti.id, di sini ada produk. Nah, produknya memang tidak terbatas hanya di mata kuliah kita ya, di web, tetapi juga IoT yang semester lalu juga dilalui teman-teman. Jadi sebenarnya kalau secara offline kita ada stand ya. Jadi stand yang kita sediakan nanti adalah stand di hall begitu. Nah, teman-teman akan menempati masing-masing kelompok satu stand kemudian memamerkan, nanti biasanya akan ada pengunjung ya. Nah, pengunjung itu kemudian nanti bisa melihat produk rekan-rekan sampai juga membeli produk-produk yang sudah rekan-rekan hasilkan. Nah, ini kebetulan IoT ya, semacam ini. Jadi kurang lebih tapi nanti sama ya. Di sini nanti ada video YouTube ya, semacam ini. Kemudian ada poster. Kemudian kalau web biasanya nanti teman-teman juga diwajibkan untuk menambahkan tautan ke projectnya ya, sehingga nanti selain melihat bagaimana sih sebenarnya produknya ya secara video ya, menggunakan video ataupun menggunakan poster, nanti juga bisa merasakan langsung bagaimana sebenarnya produk yang sudah dikembangkan rekan-rekan seperti ini ya. Jadi nanti selain laporan, teman-teman juga membuat video YouTube seperti ini, juga membuat poster ya, kemudian juga harus online-kan ya, mendeliver produk yang sudah dihasilkan. Nah, untuk hosting dan juga domain nanti disediakan oleh kami ya. Jadi teman-teman nanti tinggal upload saja ke hosting yang sudah kami sediakan. Begitu teman-teman. ada gambaran sudah Mas? Ya Pak Mas Arif, ada gambaran sudah? Ya, sudah ada gambaran sedikit. Oke. Jadi memang konsepnya adalah memang karena kalau di Polij kebetulan segala sesuatu yang sifatnya workshop atau praktikum itu luarannya dipamerkan, entah dia di exhibition artinya di proditif sendiri atau dia mungkin secara keseluruhan di JTI. Nah, untuk kebetulan untuk website itu memang disediakan nanti domain hosting hasil akhir dari produk kalian, kemudian nanti di upload di situ, kemudian nanti ditampilkan di sini. Jadi
masing-masing kan logikanya adalah satu kelompok satu produk, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti goals-nya kalian juga akan seperti itu, sehingga produknya kalian akan terpampang atau juga ditampilkan di sini seperti itu. Karena kan kalian ikut ke workshopnya sini gitu. Nah di sini nanti ada informasi ya seperti yang tadi Pak Hafid jelaskan, nggak hanya cuma websitenya, tetapi bisa jadi poster, YouTube, kemudian juga Instagram dan sebagainya. Gitu deh. Oke. Nggak seserem yang dibayangkan ya Mas Arief, santai kok, santuy. Iya, tenang kok. Itu hanya produknya kalian tinggal di-uploading gitu aja, dan kemudian juga di display sehingga orang bisa lihat, nggak hanya cuma kalian sendiri, sehingga kalian bisa pamer, oh ya jangan lupa dukung websiteku ya, ikut lomba gitu di Polij gitu kan, lumayan gitu kan. Jadi ada story kebanggaan ya. Biasanya itu kalau mahasiswa kita tuh biasanya lomba-lomba untuk nge-vote gitu, ngajak teman-temannya untuk beri dukungan ke aplikasinya. Kalau kalian kan bisa dukungannya bisa satu polinnya mah dukung punya kalian sendiri gitu ya. Ya seperti itu konsepnya, sehingga nggak hanya itu tadi hanya pengguguran tugas kemudian dipresentasikan selesai, enggak, tetapi juga bisa dipublish seperti itu, sehingga kalau misalkan orang mau beli sudah tahu oh kira-kira fiturnya apa saja sih punya kalian seperti itu. Dan rata-rata biasanya enggak teman-teman mahasiswa itu Polij itu biasanya malah nggak cuma ngupload di website yang sudah disediakan Pak Hafid, malah sudah produk jadinya yang biasanya yang sudah di display gitu Pak Hafid ya. Biasanya kayak kemarin itu yang juara itu karena rata-rata sudah diimplementasi ke real case, sehingga ya apa yang mau kita nilai apa ya, maksudnya poin lebihnya mereka sudah dapatkan, sudah banyak. Ibaratnya kalau orang sudah beli berarti kan sudah terpercaya keabsahan aplikasinya seperti itu. Itu juga nanti terkait penilaian Pak Hafid ya. Ya, nilai maksimal tuh kalau di Polij biasanya yang bisa dapat kontrak Mas, Mbak ya. Jadi menunjukkan tuh di mejanya, ini Pak kontrak, nah, nilainya maksimal. Nggak usah tanya lagi, ini pasti nilainya maksimal ya. Itu ya teman-teman. Jadi banyak memang dulu ini termasuk di zamannya Pak Firmansyah ini atau Pak Hafiz ya. Itu produk yang dipamerkan sebenarnya adalah produk yang sudah dibeli ya. Nah, jadi produk di situ datang itu sebenarnya sudah teman-teman kelompoknya itu sudah pegang ini ya, kontrak dan sudah mendapatkan pembayaran ya. Entah itu sudah termin 1 atau bahkan ada yang sudah sampai selesai. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini sebenarnya di workshop ini peluang yang besar bagi teman-teman di Polij ya, karena sekarang kita lihat potensi untuk memulai startup ya itu cukup besar, sehingga beberapa alumni kami berhasil membuat startup ya, salah satunya ya gara-gara punya pengalaman di sini ya, di workshop. Nah, sehingga teman-teman nanti semoga juga bisa menikmati ya proses perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Walaupun memang secara teknologi ya tentu ketinggalan lah dengan teman-teman yang ada di Malang ya. Nah, semoga ini dan ya teman-teman, kami di pengampu web ini sebenarnya ketika teman-teman sudah masuk ke project, kami perbolehkan teman-teman untuk membuat improve sendiri ya. Misalnya Pak, saya terbiasa pakai JS Pak, silakan kalau pakai Node.js ya untuk backend dan sebagainya, atau saya biasa pakai microset Pak, saya pakai Python untuk backend, boleh ya. Jadi kami bebaskan, tetapi memang struktur materi kita adalah teman-teman pakai Bootstrap dan juga pakai Laravel, tetapi dalam implementasinya monggo silakan teman-teman bisa memakai apa yang nyaman dipakai. Karena pengalaman kami di kuliah itu beberapa rekan-rekan mahasiswa itu ternyata lebih jago daripada dosennya, karena ternyata mereka selain mahasiswa juga freelance ya, dan sudah handle project-project yang besar, sehingga ketika kami kasih challenge yang mudah mereka menganggap ini terlalu mudah, sehingga mereka meng-scale up sendiri projectnya, sehingga project-project yang dihasilkan melampaui yang kami ajarkan di perkuliahan. Nah, ini juga berlaku buat teman-teman
yang sebelumnya sudah dapat Laravel dan sekarang sudah semester 6, tentu pengalamannya jauh lebih kaya daripada teman-teman Poli C di semester 4 saat ini. Gitu nggih teman-teman, jadi diperbolehkan. Nggih, Bu Arvita, ini sepertinya kita sudah hampir sefrekuensi, ini sudah jam-jam Bu. Apalagi ini agak mendung di Jember, nggak tahu di Malang atau di kota rekan-rekan. Oh iya, sebelum ditutup ini, ada yang asalnya dari Ponorogo Madiun, teman-teman? Ada yang rumahnya Ponorogo Madiun? Nggak ada, Pak. Di Nggak sini ada. khusus area Kediri dan sekitarnya, Pak. Kediri dan sekitarnya? Aduh, Ya, mungkin yang dekat Nganjuk atau Jombang lah. Nganjuk atau Jombang ya? Waduh, nggak ada teman senegara saya, Bu Arvita. Nggak ada yang Ponorogo lagi Pak. Iya, Ada mungkin tapi di kelas lain. di kelas lain ya? Oh iya. Tapi ini secara nggak langsung tuh, saya tuh satu kampus dengan dosen rekan-rekan ya. Saya tuh satu kampus dengan Bu Vivin. Jadi Bu Vivin dan saya itu dulu satu alma mater ya. Jadi, tapi saat ini Bu Vivin sepertinya sedang ini ya, karena suaminya kena COVID ya Bu Arvita ya. Bu Arvita nge-freeze. Dia leres. Ini koneksi agak aneh. Ya, tadi ada infonya bahwasanya suami Bu Vivin terpapar COVID sehingga perlu pindah rumah sepertinya, mengungsikan gitu kan. Dia nggak ini. Oke, Bu, ini kita mungkin saged akhiri nggih, Bapak. Ini sepertinya kita sudah cukup ini, dan ini channelnya sudah ada ya teman-teman, ada di chat ya, silakan di copy dulu. Mungkin Pak David sudah masuk di grup MBKM belum? Oh belum. Oke, nanti saya masukkan channelnya, bisa di share lagi, nanti barangkali teman-teman belum ini. Monggo teman-teman ya, boleh langsung join ke channel yang sudah disediakan, channel Discord kita. Nanti insya Allah diskusi-diskusi lain terkait project dan sebagainya dapat disampaikan melalui channel Discord yang sudah disediakan. Oke, baik, terima kasih Bu Arvita, terima kasih Pak Firman, terima kasih Pak Radit, terima kasih Pak Lukman, dan terima kasih rekan-rekan mahasiswa dari Polinema yang tentu tidak bisa saya sebut satu persatu. Semoga teman-teman dapat menikmati satu semester bersama kami di Politeknik Jember, dan di akhir semester nanti dapat bersama-sama dengan teman-teman di Poli C untuk melakukan pameran. Dan ini mungkin jadi pameran pertama kami di mana ada peserta dari kampus selain Politeknik Jember. Nah, semoga ini awal yang baik, dan ke depan kita akan ada kelas-kelas yang lain sehingga nanti Bu Arvita bisa sering ke Malang, pun juga Bu Vivin dan pengampu yang lain juga bisa main ke Jember. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Kita akan berjumpa lagi di pekan depan di jam yang sama, di jam 1 hari Jumat. Terus kemudian untuk setiap perkuliahan insya Allah akan konsisten saya rekam di YouTube, jadi teman-teman nanti bisa lihat aktivitas selama perkuliahan dan akan saya kumpulkan di satu playlist ya. Jadi teman-teman nanti bisa melihat aktivitas belajarnya dari pertemuan pertama sampai akhir. Baik, saya akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ya. Ya, izin lift nggih.